Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian dari tugas pengemudian elektrik yang berjudul motor induksi satu fasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Regina Sasabila dengan NRP 23264045. Pada presentasi kali ini, yang pertama, pengertian dan prinsip kerja motor induksi satu fasa, yang kedua, konstruksi motor induksi satu fasa, yang ketiga, jenis-jenis motor induksi satu fasa, dan yang terakhir, aplikasi dan contoh soal motor induksi satu fasa. Adapun pengertian dari motor induksi adalah motor listrik bolak-balik atau AC yang putaran rotornya tidak sama dengan putaran medan stator, terdapat selisih putaran yang disebut slip. Motor satu fasa hanya mempunyai fasa tunggal di kumparan primer atau stator, maka medan magnetik putar tidak dibangkitkan. Bila sumber satu fasa dimasukkan ke stator, maka tidak bisa berputar atau tidak bisa start. Tidak mempunyai torsi awal. Jika pengawalan dilakukan dengan beberapa peralatan bantu, motor satu fasa ini secara kontinu beroperasi. Adapun prinsip kerja dari motor induksi satu fasa ini, yang pertama, teori medan putar silang. Prinsip kerja motor induksi satu fasa dapat dijelaskan dengan menggunakan teori medan putar silang, yaitu jika motor induksi satu fasa diberikan tegangan bolak-balik, maka arus bolak-balik akan mengalir pada kumparan stator. Arus pada kumparan stator ini menghasilkan medan magnet seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar di sebelah kiri. Lalu, arus stator yang mengalir setengah periode pertama akan membentuk kutub utara di A dan kutub selatan di C. Nah, ini ditunjukkan oleh kursor. Pada setengah periode berikutnya, arah-arah kutub akan menjadi terbalik meskipun kuat medan magnet stator berubah-ubah, yaitu maksimum pada saat arus maksimum dan 0 pada saat arus 0, serta polaritasnya terbalik secara periodik. Aksi ini akan terjadi hanya sepanjang sumbu AC. Lalu, dengan demikian, medan magnet ini tidak berputar, tetapi hanya merupakan sebuah medan magnet yang berpusat pada posisi tetap. Seperti halnya pada trafo, tegangan terinduksi pada balitan sekunder, dalam hal ini adalah kumparan rotor, karena rotor dari motor induksi satu fasa pada umumnya adalah rotor sangkar, di mana balitannya terhubung singkat, maka arus akan mengalir pada kumparan rotor tersebut. Sesuai dengan hukum Lenz, arah dari arus ini seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan melawan medan magnet yang menghasilkannya. Arus rotor ini akan menghasilkan medan magnet rotor dan membentuk kutub-kutub pada permukaan rotor. Karena kutub-kutub ini juga berada pada sumbu AC dengan arah yang berlawanan terhadap kutub-kutub pada permukaan rotor. Karena kutub-kutub ini juga berada pada sumbu AC dengan arah yang berlawanan pada kutub-kutub stator, maka tidak ada momen putar yang dihasilkan pada kedua arah sehingga rotor tetap diam. Dengan demikian, motor induksi satu fasa tidak dapat diatur sendiri dan membutuhkan rangkaian bantu untuk menjalankannya. Misalkan, sekarang motor sedang berputar. Hal ini dapat dilakukan dengan memutar secara manual. Sesuai arah putaran yang ini, konduktor rotor akan memotong medan magnet stator sehingga timbul gaya gerak listrik pada konduktor tersebut. Pada gambar ini, arah putaran menunjukkan rotor sedang berputar searah jarum jam. Jika flux pada rotor, seperti yang terlihat pada gambar yang di tengah, mengarah ke atas sesuai dengan kaidah tangan kanan Fleming, arah GGL rotor akan mengarah keluar kertas pada setengah bagian atas rotor dan mengarah ke dalam kertas pada setengah bagian bawah rotor.
Pada setengah periode berikutnya, arah dari gaya gerak listrik yang dibangkitkan akan terbalik. Gaya gerak listrik yang diinduksikan ke rotor adalah berbeda dengan arus dan flux stator, karena konduktor-konduktor rotor terbuat dari bahan dengan tahanan rendah dan induktansi tinggi. Maka arus rotor yang dihasilkan akan tertinggal terhadap gaya gerak listrik rotor mendekati 90 derajat. Gambar yang berada pada sebelah kanan ini menunjukkan hubungan fasa dari arus dan flux stator, gaya gerak listrik, arus, dan flux rotor. Lalu, sesuai dengan kaidah tangan kanan Fleming, arus rotor ini akan menghasilkan medan magnet seperti yang ditunjukkan pada gambar yang sebelah kanan, karena medan rotor ini terpisah sebesar 90 derajat dari medan stator, maka disebut sebagai medan silang. Nilai maksimum dari medan ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang di sebelah kiri, terjadi pada saat seperempat periode setelah GGL, rotor yang dibangkitkan adalah telah mencapai nilai maksimumnya. Karena arus rotor yang mengalir disebabkan oleh suatu gaya gerak listrik bolak-balik, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus ini juga bolak-balik, dan aksi ini terjadi sepanjang sumbu dB. Karena medan silang beraksi pada sudut 90 derajat terhadap medan magnet stator dengan sudut fasa yang juga tertinggal 90 derajat, terhadap medan stator, kedua medan bersatu untuk membentuk sebuah medan putar resultan yang berputar dengan kecepatan sinkron yang ditunjukkan pada gambar yang berada di posisi sebelah kanan. Selanjutnya yaitu medan putar ganda. Prinsip kerja medan putar ganda ini adalah suatu metode lain untuk menganalisis prinsip perputaran motor induksi satu fasa di samping teori medan putar silang. Menurut teori ini, medan magnet yang berpulsa dalam waktu tetapi diam dalam ruangan dapat dibagi menjadi dua medan magnet, di mana besar kedua medan magnet ini sama dan berputar dalam arah yang berlawanan. Dengan kata lain, suatu flux sinusoidal bolak-balik dapat diwakili oleh dua flux yang berputar yang masing-masing nilainya sama dengan setengah dari nilai flux bolak-balik tersebut dan masing-masing berputar secara sinkron dengan arah yang berlawanan. Pada gambar A yang berada pada sebelah kiri menunjukkan suatu flux bolak-balik yang mempunyai nilai maksimum flux M atau disimbolkan dengan flux M yang komponen fluxnya A dan B mempunyai nilai yang sama, yaitu flux M per 2 berputar dengan arah berlawanan dan searah jarum jam seperti yang ditunjukkan pada arah anak panah. Pada beberapa saat ketika A dan B telah berputar dengan sudut plus sudut atau disimbolkan dengan P dan minus P seperti gambar B, maka besar flux resultan adalah flux R kuadrat sama dengan flux M kuadrat ditambah flux M kuadrat dibagi 4 dikurang 2 dikali flux M dikali flux M dibagi 4 dikali cos 2Pi. And di mana flux R sama dengan flux M dikali sin. Flux R yaitu flux resultan, flux M flux maksimum, dan Pi yaitu sudut ruang. Setelah seperempat periode putaran, flux A dan B akan berlawanan arah, seperti yang ditunjukkan pada gambar C, sehingga resultan fluxnya sama dengan 0. Setelah setengah putaran, flux A dan B akan mempunyai resultan sebesar min 2 dikali flux M sama dengan 2 sama dengan min flux M, seperti yang ditunjukkan pada gambar D. Setelah 3/4 putaran, resultan akan kembali 0 seperti yang ditunjukkan pada gambar E, dan demikianlah seterusnya. Jika nilai-nilai dari flux resultan digambarkan terhadap sudut di antara 0 derajat sampai 360 derajat,
maka akan didapat suatu kurva seperti yang ditunjukkan pada gambar yang berada sebelah kanan. Pada saat rotor berputar sesuai dengan arah momen putar medan maju dengan kecepatan tertentu, maka besar slit terhadap momen putar medan maju yang terjadi adalah SF sama dengan NS dikurang NR dibagi NS sama dengan S. Sedangkan slip terhadap momen mundur atau SB dengan rotor menentang arah momen putar mundur adalah SB sama dengan NS ditambah NR dibagi NS sama dengan 2NS dikurang NS, maksud saya dikurang NS ditambah NR dibagi NS. Masing-masing dari komponen flux tersebut memotong konduktor rotor sehingga menginduksikan GGL dan pada akhirnya menghasilkan torsi sendiri. Kedua torsi mempunyai arah saling berlawanan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada keadaan diam, kedua komponen torsi tersebut adalah sama besar, sehingga torsi asut adalah 0. Pada saat motor berputar, besar kedua komponen torsi tersebut tidaklah sama, sehingga torsi resultan membuat motor tetap berputar pada putarannya. Selanjutnya, konstruksi motor induksi satu fasa. Konstruksi motor induksi satu fasa hampir sama dengan konstruksi motor induksi tiga fasa, yaitu terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Keduanya merupakan rangkaian magnetik yang berbentuk silinder dan simetris. Di antara rotor dan stator ini terdapat celah udara yang sempit. Stator merupakan bagian yang diam sebagai rangka tempat kumparan stator yang terpasang. Stator terdiri dari inti stator, kumparan, dan alur stator. Motor induksi satu fasa dilengkapi dengan dua kumparan stator yang dipasang terpisah, yaitu kumparan utama dan kumparan batu, atau sering disebut kumparan start. Berikut adalah gambar konstruksi motor induksi satu fasa. Rotor merupakan bagian yang berputar. Bagian ini terdiri dari inti rotor, kumparan, dan alur rotor. Pada umumnya ada dua jenis rotor yang sering digunakan pada motor induksi, yaitu rotor belitan dan rotor sangkar. Jenis-jenis rotor yang pertama ada motor fasa terpisah. Kumparan batu memiliki perbandingan tahanan terhadap reaktansi yang lebih tinggi daripada kumparan utama, sehingga kedua arus akan berbeda fase seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Perbandingan tahanan terhadap reaktansi yang tinggi dapat dengan menggunakan kawat yang lebih murni dan pada kumparan batu. Hal ini diizinkan karena kumparan batu hanya dipakai pada saat start. Saklar sentrifugal akan memisahkan dari rangkaian segera setelah dicapai kecepatan sinkron sekitar 70-80% kecepatan sinkron. Karakteristik momen putar dengan kecepatan dari motor ini ditunjukkan pada gambar C yang berada pada sebelah kanan. Gambar ini memperlihatkan nilai torsi masing-masing kecepatan rotor, mulai dari posisi diam sampai kecepatan nominal, dan seterusnya sampai kecepatan sinkron. Torsi start adalah torsi yang tersedia bila motor mulai berputar dari posisi diam. Torsi beban penuh adalah torsi yang dihasilkan bila motor berputar pada keluaran nominal, bila beban terus berangsur-angsur diperbesar dari keadaan di mana motor berputar pada keluaran nominal untuk melayani beban, dan torsi maksimum dari poros motor yang dapat dilampaui, maka motor menjadi tidak mampu melayani beban dan berhenti. Nilai maksimum dari torsi dalam hal ini disebut torsi maksimum. Selanjutnya ada motor kapasitor. Konstruksi motor kapasitor ditunjukkan pada gambar A, dan untuk mendapatkan torsi putar awal yang lebih besar, itu dengan cara menghubungkan sebuah kapasitor yang dipasang secara seri dengan kumparan bantu, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Hal ini akan menaikkan sudut fasa antara arus kumparan seperti yang ditunjukkan oleh gambar C, dan karakteristik momen putar kecepatan putar dari motor ini dapat ditunjukkan pada gambar D, karena kapasitor dipakai hanya untuk pada saat start. Jenis kapasitor yang dipakai adalah kapasitor elektrolit. Motor ini menghasilkan momen putar start yang lebih tinggi. Selanjutnya ada motor kapasitor permanen. Konstruksi dari motor kapasitor permanen ditunjukkan oleh gambar A, dan rangkaian ekivalen motor ini ditunjukkan pada gambar B. Kapasitor dihubungkan seri dengan kumparan bantu dan tidak dilepas setelah pengasutan dilakukan dan tetap tinggal pada rangkaian. Hal ini menyederhanakan konstruksi dan mengurangi biaya, serta memperbaiki ketahanan motor karena saklar sentrifugal tidak digunakan. Faktor daya danyutan, momen putar, dan efisiensi akan lebih baik karena motor berputar seperti motor dua fasa. Sudut
fasa antara kumparan ditunjukkan oleh gambar C. Jenis kapasitor yang digunakan adalah kapasitor kertas. Karakteristik momen putar kecepatan motor ini ditunjukkan pada gambar D. Selanjutnya ada motor kapasitor start, kapasitor run. Motor ini mempunyai dua buah kapasitor, satu digunakan pada saat start, yang satu lagi pada saat berputar atau saat run. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Secara praktis, keadaan start dan berputar yang optimal dapat diperoleh dengan menggunakan dua buah kapasitor elektrolit. Kapasitor run secara permanen dihubungkan seri dengan kumparan bantu dengan nilai yang lebih kecil dan dipakai kapasitor kertas. Sudut fasa antar kumparan sama seperti pada motor kapasitor permanen seperti gambar B, serta karakteristik momen putar kecepatan dari motor ini ditunjukkan oleh gambar C. Selanjutnya ada motor shaded pole. Motor ini mempunyai kutub tonjol dan sebagian dari masing-masing kutub dikelilingi oleh lilitan rangkaian terhubung singkat yang terbuat dari tembaga yang disebut kumparan terarsir seperti gambar A. Arus imbas yang terdapat pada kumparan yang terarsir menyebabkan fluksi yang berada pada bagian lain. Hasilnya seperti medan putar yang bergerak dalam arah dari daerah kutub yang tidak terarsir ke bagian kutub yang terarsir dan menimbulkan momen putar saat dihidupkan yang kecil. Karakteristik motor shaded pole ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan ini. Aplikasi pada motor induksi satu fasa biasa tersedia dengan daya kurang dari 1 HP dan sering digunakan sebagai penggerak pada peralatan yang memerlukan daya rendah dan kecepatannya relatif konstan. Misalnya untuk keperluan rumah tangga dengan aplikasi yang sederhana seperti kipas angin, pompa air, dan lain sebagainya. Contoh soal pertama, sebuah motor induksi satu fasa 220 dengan frekuensi 50 Hz mempunyai 4 kutub dengan parameter sebagai berikut. Keadaan motor ini dalam keadaan berjalan. R1M sama dengan 2,02, X1M sama dengan 2,79, R2 sama dengan 4,12, X2 sama dengan 2,12, X sama dengan 66,8, rugi-rugi inti sama dengan 24 Watt, rugi-rugi gesekan dan perlilitan 13 Watt, P output sama dengan 147 Watt, W sama dengan 0,97 HP, S sama dengan 1500 putaran per menit, S sama dengan 0,05, tentukan arus stator, faktor daya, dan torsi efisiensi. Berikut adalah rangkaian pengganti dari motor induksi satu fasa. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung impedansi medan maju. Menggunakan rumus berikut, dan didapat X22 sama dengan 68,92, Q2 sama dengan 16,73, RF sama dengan 31,9 ohm. XF sama dengan 40,2. Jadi RF ditambah JXF sama dengan 31,9 ditambah J 40,2 ohm. Selanjutnya itu menghitung impedansi medan mundur. Didapat parameter RB yaitu 1,98, XB sama dengan 2,11 ohm. Jadi RB ditambah JXB sama dengan 1,98 ditambah J 2,11 ohm. Penambahan elemen-elemen seri pada rangkaian ekuivalen, maka didapat impedansi in sama dengan 18,96 ditambah J 24 ohm sama dengan 30,6 dengan sudut 51,7 derajat ohm. Untuk pertanyaan pertama yaitu arus stator. Maka dapat nilainya adalah 7,19 ampere. Yang kedua faktor daya. Dari faktor daya dicari dulu nilai sudut yaitu sama dengan 0,62. Jadi Pin dapat kita cari dan hasilnya adalah 489,68 Watt. Dengan daya diserap oleh medan maju itu 824,55 Watt, daya yang diserap oleh medan mundur 51,18 Watt, daya mekanis dalam yaitu 734,7 Watt. Dengan torsi didapat yaitu 0,936 Newton meter. Efisiensi dapat kita cari dari rugi-rugi stator yang bernilai 104,43, rugi-rugi rotor medan maju 41,23, rugi-rugi rotor medan mundur 99,8, rugi-rugi perputaran yaitu 37,
dengan P total adalah 282,46 watt, dengan efisiensi adalah 34,23%. Dan yang di bawah ini adalah efisiensi juga, yaitu 30,02%. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu motor induksi adalah motor listrik bolak-balik yang putaran rotornya tidak sama dengan putaran medan stator. Pada umumnya motor induksi dikenal ada dua macam berdasarkan jumlah fasa yang digunakan, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Sesuai dengan namanya, motor induksi satu fasa dirancang untuk beroperasi menggunakan suplai tegangan satu fasa. Jenis motor induksi satu fasa dan masing-masing memiliki fungsi dan peranan tertentu pada kehidupan sehari-hari. Dengan adanya motor industri satu fasa yang beraneka ragam, tentunya dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan pada rumah tangga atau pengguna listrik dengan kapasitas daya yang relatif kecil. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.